Ya, narun hamiyah. Tuh, kita waktu aku udah di alam dunia ini bukti nyata, nanti di alam kubur. Ya Bu, sekarang baru cerita bahwa itu dahsyatnya yang namanya apa Bu? Hari kiamat. Wa taqumu jibalu kali ini mampus gunung-gunung yang kokoh aja kata kita mah, ya Bu. Yang baru kelihatan di dunia tapi nanti berhamburan, ya Bu, seperti apa Bu, bulu-bulu, ya Bu, yang ditiupkan. Manusia juga seperti anai-anai, ya Bu. Makanya kita perlu bersyukur, ya Bu, di alam dunia masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, ya Bu. Tidak semua orang yang Allah kasih panjang umurnya, sehat badannya, ya Bu, Allah kasih rezekinya, belum sempat hadir ke majelis ilmu. Makanya beruntung Bu, ibu dipilih Allah, ya Bu, digerakkan langkah kakinya, digerakkan hatinya, ya Bu, walaupun repot tuh kata Mah Haji, urusan di dapur, di kasur, gimana lagi, di sumur. Itu kerjaan kita Bu. Nanti setelah ngaji kita kembali ke laptop, ya Bu. Urusan kita di dapur, di sumur, di kasur. Tapi itu ada pahala juga, ya Bu. Tapi dengan berkahnya kita ngaji, itu ladang pahala kita yang ada di sumur, yang ada di kasur, ya Bu, yang ada di mana? Dapur, ya Bu. Biar jadi ganjaran pahala karena kita punya ilmunya, Bu. Makanya beruntung nih, kita cari bekal akhirat, dapat juga bekal untuk dunia. Seperti itu kata Allah, wa bataghi bima atakallahu daral akhirah. Carilah urusan yang berbekal kita nanti, anugerah kita di akhirat. Wala tansa, jangan lupa, ya Bu, nasibaka minad dunya. Kita ini masih di dunia. Perlu tuh kata Tepuan, ya Bu, nyari duit, ya Bu. Perlu ya Bu, buat urusan di dapur, ya Bu. Makanya kita cari akhirat enggak lupa, ya Bu. Kata Allah nih, untuk urusan di dunia. Karena dunia al-majratul akhirat, tempatnya kita bercocok tanam buat ladang akhirat, sesapunya, ngepelnya, bebersihnya, ya nyucinya itu biar jadi ladang akhirat. Emang bagian nyuci, bagian masak, bagian sesapu kerjaan siapa? Yang wajib itu. Sebetulnya yang wajib kerjaan siapa? Tuh, laki-laki tuh. Kata Teyadi bagian laki tuh kalau dalam kitab mah. Seharusnya yang menulis sandang, pangan, papan itu suami. Tapi karena kita istri, sami'na wa ata'na, kudu taat, lempengan dengerin nasihat sama suami, suruh nyuci. Jadi istri KPI suruh gosok. Karena kita taat, ya Bu, sama suami, bukannya takut sama suami, tapi takutnya sama Allah. Bu, istri solehah itu yang dicap jadi bidadari surga. Bukan istri yang glowing, bukan istri yang skincare-nya yang mahal, bukan istri yang glowing. Ya mungkin yang glowing bisa dibeli, ya tuh bisa glosor, ya Bu. Tapi kalau ketaatan dia sama suami nggak ada taatnya, nggak disebut solehah, ya Bu. Berarti nggak jadi bidadari surga. Cuman hanya tadi kata Mani cuman glowing di dunia, tapi butuh apa Bu? Butuh duit kan, ya Bu. Dia kata kemarin ponakan, apa dia skincarean doang, ya Bu. Dia ke klinik kecantikan Bu, sekali sekali datang, sekali periksa 3 juta. Tuh, tanyaannya tuh, kurang kita hanya ya Bu, daripada 3 juta timbang juga, ya Bu. Makanya tuh enaknya orang hadir di majelis ilmu tahu ilmunya Bu, daripada 3 juta timbang buat begituan doang, ya Bu. Mendingan 3 juta kita
pilihan, ya Bu, mau pilih dunia apa mau pilih akhirat. Ya Bu, mumpung kita masih di dunia, ya Bu. Tuh. Wa ahsin kama ahsanallahu, maka kata Allah, ya Bu, jangan lupa untuk kebahagiaan di dunia, karena wa ahsin kama ahsanallahu, perbuatan baik itu akan kembali, ya Bu, kepada diri kita dan pastinya akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi pastinya Bu, kayak kita kemarin nyantunin anak yatim, nyantunin janda, bukan kita tujuan ngasih anak yatim buat anak yatim doang, tapi tujuannya kembali kepada diri kita. Ya Bu, infak itu akan memberikan keberkahan rezeki, Bu. Jadi rezekinya tambah berkah. Yang lagi usaha dilancarin usahanya, ya Bu. Yang mampet dilancarin usaha rezekinya, ya Bu. Maka itu berkahnya. Kita ngaji biar tahu ilmunya, ya Bu. Makanya diingetin nih sama Nabi Muhammad, ya Bu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematian. Bu, kematian itu nasihat yang tidak bisa bicara, Bu. Mungkin kita sering lihat, ya Bu, sering takjiah, ya Bu, sering nyelawat, ya Bu, orang meninggal, ya Bu, tapi itu jadi nasihat, jangan hanya sekedar lihat, Bu. Nasihat, ya Allah, sekarang saya nyelawatin nih orang, teman saya, ya Bu, kawan saya, tetangga saya, bakalan kita juga seperti itu, ya Bu. Sekarang kita ajiin orang ya yang jadi mayat sekarang, bakalan kita juga nanti kalau jadi mayat nungguin, ya Bu, doa dari orang lain, minta diajiin, ya Bu, sama orang lain. Tapi sebelum kita diajiin, ngaji dulu, maupun kita masih itu. Jangan mungkin ntar mau diajiin, iya kalau dia punya duit tuh mayat kan, kalau mau ngajiin kan perlu dibayar. Nah itu kalau nggak dibayar orang nggak mau, ya Bu. Makanya mumpung kita masih hidup, belajar mahal, kata dia. Mahal tuh. Makanya kita yang ngaji sendiri, Bu, belajar Al-Quran. Jangan ngaku Islam tapi nggak kenal Al-Quran. Nggak pernah mau belajar Al-Quran, nggak mau pernah belajar baca Quran. Bagaimana mau bisa buat bekal akhirat nanti, ya Bu? Makanya minimal kita alhamdulillah, Bu, walaupun sedikit-sedikit, seayat 2 ayat, ya Bu. Kemarin sampai surat apa? Al-Qari'ah. Ya, baca bareng lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ayo, baca ayo. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun
راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul Azim. Bu, ngeri nggak tuh Bu? Al-Qari'ah. Tahukah kamu hari kiamat? Bu, ngeri nggak? Ngeri. Udah tahu sekian Bu. Makanya kalau kita baca Quran beserta maknanya, beserta artinya, kan kita bukan orang Arab, ya Bu. Baca tuh artinya, jangan dibaca doang. Pas itu tahu apa hari kiamat, ya kagak ngerti mah nyengir bae. Ya Bu. Ya Bu, kagak mikir. Seharusnya kita mikir, biar nyengir tapi mikir. Ya Bu, nanti bagaimana nih nanti hari kiamat? Karena hari kiamat ada yang kecil, ya Bu, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu adalah kematian. Nah, yang di Al-Qari'ah itu kiamat kubro, ya Bu. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung berhamburan bagian bulu-bulu, ya Bu. Masya Allah, itu gunung. Bagaimana kita, ya Bu, yang kelihatannya kayak kita kokoh, ya Bu, ya, tinggi menjulang, kelihatan kayak kita di dunia ini caranya, ya Bu. Nanti mah bagaikan gunung-gunung berhamburan, ya Bu. Kalau kita Bu, kayak anai-anai, ya Bu, kayak laron, apa? Dibilangnya sini, sirado, ya Bu. Tuh apa Bu? Kalau udah putus sayapnya, nggak ada daya upaya la haula wala quwwata illa billah. Ingatani khamsan qabla khamsin. Diingetin sama Rasulullah. Ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Biar kita enggak lempengan dapat nikmat, enggak lupa daratan. Lempengan lagi kita dikasih musibah, ya Bu, enggak putus asa. Semuanya akan kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh orang yang mati badannya lengkap gak? Lengkap, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, tapi sudah ditarik ruhnya, tiada daya dan upaya. Tuh, udah gak lagi berfungsi semuanya yang ada di tubuhnya. Benar gak Bu? Makanya ruh itu yang perlu kita kasih makan, lempengan kita masih di dunia, agar nanti ruh kita sehat, ruh kita jadi kuat Bu, karena selalu dikasih vitamin, dikasih makanan yang sehat waktu kita masih hidup. Tuh nanti ruh yang akan merasakan Bu, yang namanya nikmat kubur, yang namanya siksa kubur. Nah, dibilang menjadi, ya Bu. Makanya tuh ruh kita kasih, makanya kita tidak kirim Fatihah, ya Bu. Kalau ada kubur, ya Bu, cuma ilahu, ya Bu. Tapi kalau yang masih hidup, cuma ilahu fi qalbihi wa jasadihi. Jadi ruhnya juga disebut, karena ruh itu yang bisa merasakan berbagai macam nikmat, ya Bu, atau berbagai macam siksa, ya Bu. Makanya perlu tuh dia katakan khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika. Ingat kita masih hidup, ingat nanti bakalan enggak Kak, yang Allah rahasiakan ada 3. Di mana, kapan, bagaimana. Bu, di mana, kapan, bagaimana. Itu rahasia Allah tuh. Di mana tempatnya kita mati enggak tahu. Kapan waktunya kita enggak tahu. Bagaimana caranya Allah menjemput nyawa kita juga enggak tahu. Apa dalam posisi kita duduk, apa dalam posisi kita diri, apa dalam posisi kita sakit atau sehat, kita enggak tahu tuh. Ya Bu. Makanya kan kalau kita pas lempengan nyelawat orang sakit naon, kan gitu kan udah gitu. Terus cuma nanya sakit apa, padahal emang udah waktunya, udah jalannya. Ya Bu, ada yang tertabrak, ada yang dalam posisi sehat, ada yang dalam posisi sakit. Emang itu jalannya. Cuman yang kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Kita minta yang husnul khotimah. Minta nanti timbangan kita Bu. Fa'amma ma'zakulat mawazinu. Kita minta tuh pengen apa Bu? Biar timbangan amal kebaikan kita berat Bu, di timbangan mizannya Allah. Makanya baca tuh mumpung nih kita di bulan Muharram, baca tuh Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh. Baca? Betul. Bu, kata Allah dalam hadis kuncinya Bu, kalimatani, ya Bu, ada dua kalimat habibatani yang dicintai Allah, ya Bu, ya, khabibatani bil lisan, sakilatani bil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai Allah dan itu ringan di lisan kita nanti tapi berat di timbangan Allah. Itu tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi. Jadi temu bari sesapu, bari nyuci, ya Bu, bari ngomong cucu, ya Bu, baca tuh subhanallah adada khalqi subhanallah ridha nafsi subhanallah zinata arshi subhanallah wa midada kalimati. Itu berat di timbangan Allah Bu, ringan di lisan. Bu, jangan sampai timbangan kita wa amma man khaffat mawazin, timbangan kita ringan kebaikannya, berat keburukannya. Alhamdulillah. Ya Bu, nanti adanya di mana? Wa amma man khaffat mawazin fa huwa bi lihat tuh apa? Wa amma man khaffat mawazin fa huwa itu orang penghuni neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazin fa huwa hawiyah. Kamu nanti Bu, kalau ringan timbangannya, ya Bu, adanya di neraka hawiyah. Sampai ditanya tuh sama Allah. Apa Bu? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun. Itu neraka yang berkobar-kobar Bu. Masya Allah, ngeri. Takut kita. Ibu melihat api kompor aja ngeri Bu, kesulut api, ya Bu, kena air panas kepercik aja Masya Allah kita, apalagi neraka hawiyah. Makanya banyak itu Bu, ya Bu, subhanallah bihamdihi subhanallah dan berbanyak amal kebajikan apa Bu? Karena Bu, wasihataka qabla saqamika, sehat kita jangan sampai nungguin sakit Bu. Pada orang udah sakit kakinya, udah matanya rapuh, dia ngomong neng padahal mate hayang ngaji tapi kakinya sakit sekarang ngomong kayak begitu. Kemarin sehat kan Bu, kemana aja kamu ngaji, ya Bu, mata emak udah rapuh nggak
wa syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tua. Diingetin nih sama Rasulullah, ya Bu. Kita jangan tadi ya Bu, udah rabun, ya Bu, nyesal neng dulu maka belajar Quran, cuma nyesal tuh, ya Bu, udah nggak bisa apa-apa lagi, ya Bu. Makanya minimal nih sisa hidup kita sekarang ini gunakan sebaik-baiknya, Bu, untuk cari bekal akhirat. Perbanyak tobat, yang dulu banyak maksiat udah masa kita udah sisa umur kita gunakan nih minimal hadir, mau ribut blonjor mau nyender ya Bu, mau bagaimana duitnya pokoknya hadir aja di majelis ilmu. Ngomong kalau orang juga nggak hadir di majelis ilmu tuh baju selemari kepake buat ngaji tuh koyatnya yang kreditnya jadi laku. Ya Bu, karena Bu, berkahnya kita ngaji dipakai nanti juga jadi saksi. Bu, bersaksi ya Allah jangan kau siksa, dia masih belajar. Bu, jadi masalah ditanya nih sama malaikat, Bu, marrobuka menang baik, diem aja. Wa malaikamuka diem aja. Wa nabiyuka diem aja. Ya Allah ini orang diem baik, ganggu apa ya? Kata Allah dia nggak ganggu, ya Bu. Nanti ngomong nih, Abu baju, ya Allah, saya emang lagi masih belajar, ya Bu, saya belum bisa apa-apa. Malaikat mau menjemput saya, ya Bu, pakai bajunya. Ini baju jadi saksi Bu, ya Bu, aturan mau disiksa, itu baju jadi saksi pernah dipakai ngaji, kerudung bersaksi, sendal bersaksi, tasnya bersaksi, buat ngaji. Alhamdulillah tuh dapat syafaat Bu dari pakaian yang kita pakai Bu. Jangan itu cuma kan sekarang jadi cerita nih, baru cerita nanti dulu jadi buktinya. Ya Allah nih alam kubur nih almarhum kita dulu yang pernah hadir di sini. Ya Allah kekiriman alhamdulillah setiap Senin hadir di majlis mushola Qur'an ini, alhamdulillah ya Allah. Coba dulu kalau nggak hadir dan diajakin sama Maji Aji, alhamdulillah sekarang saya nikmat tuh terasa, ya Bu, karena pernah hadir di majlis ilmu. Jadi jangan anggap remeh nih setiap Senin kita hadir di sini, ya Bu. Yang belonjornya, yang duduknya macam-macam, ya Bu, semua ini bakalan jadi saksi, ya Bu. Yang kelimanya, ya Bu, wagina qabla fakrika, masa kayamu jangan sampai nungguin miskin. Emang lagi miskin mau ngomong gede banget. Ntar nih kalau gua kaya, ya Bu, musola gua rombak, gua bangun lagi miskin. Udah kaya mah belum? Bisa. Saya itu kalau orang miskin kan ngomongnya kan gede ya Bu. Tapi udah punya bisa lupa. Makanya wagina qabla fakrika, ya Bu. Jangan kita lagi kaya nungguin miskin. Ini kita lagi kaya nih, mata alhamdulillah terang, kaya nih penuh. Coba kalau diganti mau penuh matanya dicabut, dicolok, iya maksudnya disuruh bayar gitu 2 miliar, ada orang yang mau beli, mau nggak? Nggak mau. Ini kita kaya, tangan alhamdulillah masih bisa bergerak, kaki alhamdulillah masih bisa jalan, kaya ini teh Bu. Sehat teh mahal Bu. Nah iya sehatnya mahal. Lihat tuh yang di rumah sakit Bu, napas aja beli oksigen kita alhamdulillah napas gratis. Alhamdulillah ya Bu. Kita Bu untuk kedip mata alhamdulillah karena saya kemarin melihat masya Allah pasien buat matanya aja gini doang Bu, nggak bisa kicap-kicap ya, masya Allah. Ya Bu, kita ini alhamdulillah Bu bisa kicap-kicap, ya Bu, bisa kelirik kanan kiri, ya Bu, alhamdulillah. Bayangin Bu, kemarin mungkin masya Allah tuh nikmat Allah, lempengan kita tahu udah diambil baru terasa. Buat megang ini dia pakai bola-bola itu tuh, kayak bola-bola yang bulu-bulu itu, buat kita ada rasanya karena udah ada rasanya. Lidahnya juga nggak ada bisa ngerasain mana manis mana pahit Bu. Itu teh nikmat, kita makan tahu yang mana ikan asin, ya Bu, mana yang pahit mana yang manis.
apa gitu, jadi lidahnya nggak ada rasanya. Dan ini juga pakai bola-bola itu Bu. Masya Allah, Bu, itu nikmat. Makanya sehat itu jadi kaya kalau kita gunakan untuk ibadah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umurnya, berkat selamat, selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Insya Allah dibuka lagi ya Bu, bawa tuh kitab juz amannya besok ya Bu. Jadi sampai al-Qur'an yang kita bahas ya Bu. Ya bertanya khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika wasihataka qabla sakomika wa faragaka qabla suhrika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla fakrika. Sadaqallah wal azim wa sadaqa rasulullah bil hadil karim wa nahnu ala dzikri syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun